Mohon izin, sebelum rangkaian kegiatan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kota Waringin Barat akan dimulai, kami persilahkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan dari media cetak elektronik dan juga juru foto pribadi berkenan mengambil dokumentasi rangkaian kegiatan sebelum dimulai. Waktu yang diberikan kurang lebih 30 detik ke depan, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabe, yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, Sekda Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Kepala Dinas Badan Unit Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, dan yang kami hormati tokoh agama Kabupaten Kota Waringin Barat dan seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh berkah dalam rangkaian kegiatan pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, 5 Agustus 2020. Mohon izin, hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin tamu undangan, disilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Kota Waringin Barat tentang pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Keputusan Bupati Kota Waringin Barat
nomor 821-160-BKPP.3 Romawi-2020 tentang pengangkatan jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bupati Kota Waringin Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan diangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 8 dari daftar lampiran ini sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari keputusan ini. Kedua, pengeluaran sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 4 Agustus 2020, Bupati Kota Waringin Barat, cap ditandatangani Nur Hidayah. Lampiran 1. Nama 1. Dr. Andes Teguh Pramono, jabatan baru, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Hajriansah STP MSI, jabatan baru, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3. Wahyu Widyastuti SH LLM, jabatan baru, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4. Isno Pandowo SH, jabatan baru, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah. 5. Nasir SPD SD, jabatan baru, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 6. Jajang Sudrajat SE, jabatan baru, Kepala Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah. 7. Kalson Pahotan Sianipar SSTP, jabatan baru, Sekretaris Camat Arut Utara pada Kantor Kecamatan Arut Utara. 8. Ajeli Rahman SSTP, jabatan baru, Sekretaris Camat Pangkalan Banteng pada Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng. 9. Mahrita SP, jabatan baru, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 10. Bambang Sujatmiko SHMH, jabatan baru, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial. 11. Insinyur Faridah Andayani, jabatan baru, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial. 12. Salundik SPD, jabatan baru, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 13. Rahmat Trisdijanto, SPD, jabatan baru, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lampiran 2. 1. Nama, Agus Ndaru Pratomo SST MT, jabatan baru, Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Sutimin SE, jabatan baru, Kepala UP Indrasari pada Dinas Perhubungan. 3. Rita Novianti Sutikno SE, jabatan baru, Kepala Subbag Tata Usaha UPT Dermaga Indrasari pada Dinas Perhubungan. 4. Ahmad Jauhari, jabatan baru, Kepala Subbid Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah. 5. Eri Herianto SE, jabatan baru, Kepala Subbid Pembukuan pada Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah. 6. Ika Puspasari SE, jabatan baru,
Kepala Subbidang Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 7. Teguh Fitriadi SE, jabatan baru, Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman pada Dinas Umum dan Penataan Ruang. 8. Arif Rahman ST, jabatan baru, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 9. Abdul Ghafur ST, jabatan baru, Kepala Seksi Irigasi dan Rawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 10. Surya Darmawan SST MT, jabatan baru, Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 11. Melda AMD, jabatan baru, Kepala Seksi Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 12. Erlin Setiorina SP, jabatan baru, Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 13. Said Muksin ST, jabatan baru, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 14. Andan Santana ST, jabatan baru, Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 15. Said M. Subhan SE, jabatan baru, Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 16. Dewi Mudiawati Eshut, jabatan baru, Kepala Subbidang Pendidikan Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan pada Bapeda. 17. Suprapti SP, jabatan baru, Kepala Subbidang Perdagangan Industri dan Investasi pada Bapeda. 18. Gusti Muhammad Darmansyah SE, jabatan baru, Kasih Tata Pemerintahan Kantor Kelurahan Mendawai Seberang pada Kantor Kelurahan Mendawai Seberang. 19. Melki Esau Porung SE, jabatan baru, Kasih Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Kelurahan Kumai Hilir pada Kantor Kelurahan Kumai Hilir. 20. Rustati SE, jabatan baru, Sekretaris Lurah Raja pada Kantor Kelurahan Raja. 21. Andri Saputra ST MSC, jabatan baru, Kepala Subbidang Tata Laksana pada Sekretariat Daerah. 22. Trianto SE, jabatan baru, Kepala Subbidang Pelaporan pada Bapeda. 23. Agi Yulianti SSI, jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan Perencanaan dan Pengendalian Program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 24. Dedi Fibriantoro SE, jabatan baru, Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 25. Daniel Parlindungan Manurung SIP, jabatan baru, Kepala Subbagian Pengkajian Hukum dan Aspirasi pada Sekretariat DPRD. 26. Dr. Andes Idham, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng pada Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng. 27. Kananto SH, jabatan baru, Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. 28. Indra Wibowo SIP, jabatan baru, Lurah Raja pada Kantor Kelurahan Raja. 29. Taufik SPI, jabatan baru, Kasih Pengelolaan TPI Pengolah dan Pemasaran Hasil Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan. 30. Sudian Nur SPI, jabatan baru, Kasih Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan pada Dinas Perikanan. 31. Isfianita SH, jabatan baru,
Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. 32. Atika Ningsih SH. Jabatan baru, Kepala Subbidang Pengembangan SDM pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 33. Suliana SE. Jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pariwisata. 34. Hasan Faduroji SST. Jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. 35. Sahida Ramadana SSTP. Jabatan baru, Lurah Sidorejo pada Kantor Kelurahan Sidorejo. 36. Muhammad Zazuli Eskom. Jabatan baru, Sekretaris Lurah Mendawai pada Kantor Kelurahan Mendawai. 37. Rina Devianti SIP. Jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kantor Kelurahan Mendawai pada Kantor Kelurahan Mendawai. 38. Sri Mulyana SE MSI. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Surya Dharma SE. Jabatan baru, Kepala Subag Tata Usaha UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 40. Logika Muhammad SST. Jabatan baru, Lurah Kota Waringin Hulu pada Kantor Kelurahan Kota Waringin Hulu. 41. Kamsiah AMD. Jabatan baru, Sekretaris Lurah Kota Waringin Hulu pada Kantor Kelurahan Kota Waringin Hulu. 42. Basuki SE. Jabatan baru, Kasih Pengawasan, Kearsipan, dan Pembinaan Tenaga Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 43. Nurdin Esos. Jabatan baru, Lurah Kota Waringin Hilir pada Kantor Kelurahan Kota Waringin Hilir. 44. Syarifuddin Hidayatullah SE M Akun. Jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Kota Waringin Lama pada Kantor Kecamatan Kota Waringin Lama. 45. Pristiwati SE. Jabatan baru, Kepala Seksi Potensi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 46. Rendra Priyadi Eskom. Jabatan baru, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial. 47. Heryudin SE. Jabatan baru, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Dinas Sosial. 48. Ari Midiah Utami Rauf SIP. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Kominfo dan Statistik dan Persandian. 49. M. Haryani. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 50. Ekawati Esos. Jabatan baru, Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Penempatan Pedagang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 51. Trias Agung Wibowo SC. Jabatan baru, Kepala Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 52. Muhammad Riza Hussein Esos. Jabatan baru, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 53. Sri Mulyati Eskom. Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 54. Muhammad Zulhadi SPD. Jabatan baru, Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata. 55. Rahadian Syahmi Eshud. Jabatan baru,
Lurah Mendawai. 56. Hans Fahriadi Kamin SSTP, jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. 57. Muhammad Atan, jabatan baru, Lurah Pangkut pada Kantor Kelurahan Pangkut. 58. Dino Ardian SE, jabatan baru, Kasih Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Arut Utara pada Kantor Kecamatan Arut Utara. 59. Buana, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Arut Utara. 60. Ritawati Esos, jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Arut Utara. 61. Thomas Mulat Cahyono SAP, jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program pada Kantor Kecamatan Arut Utara. 62. Dwi Safitri Aktaviani AMD, jabatan baru, Sekretaris Lurah Pangkut pada Kantor Kelurahan Pangkut. 63. Murjito AMD, jabatan baru, Kasih Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kelurahan Pangkut. 64. Jimat AMD, jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kelurahan Pangkut. 65. Syafrida Mariani SP, jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum, Ketentraman, Ketertiban Umum pada Kantor Kelurahan Raja Seberang. 66. Sulaiman AMD, jabatan baru, Kasih Tata Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Pangkut. 67. Muhammad Febriadi Dwi Atmojo SE, jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng. 68. Sri Hastuti SS, jabatan baru, Kepala Seksi Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata. 69. Risa Istiklalia SSTP, jabatan baru, Kepala Seksi Media pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 70. Listiani Widyastuti SE MSI, jabatan baru, Kepala Subbagian Pembinaan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah. 71. Wiwi Hidayati SS, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan pada Kantor Kecamatan Arut Selatan. 72. Rahimah AMD, jabatan baru, Kasih Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kelurahan Raja. 73. Muhammad Saifuddin SAP, jabatan baru, Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata. 74. Sunarti Poibara ST, jabatan baru, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas P3AP2KB. 75. Saiful Hidayat SIP, jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 76. Fitriani Yulianti STMT, jabatan baru, Kepala Seksi Perizinan Tertentu dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 77. Sahat Pasaribu, jabatan baru, Kasih Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 78. Adianto Eko Prasetyo ST, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, Tertib Niaga dan Kemetrologian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 79. SE. Supriyadi SE, jabatan baru, Kepala Seksi Penanganan Masalah pada Dinas Perkim dan Kawasan Permukiman. 80. Yuniadi Hari Sumanto SE MSI, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 81. Lisa Purnama Julita STP, jabatan baru,
Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 82, Badrudin. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 83, Rumani SPD SD. Jabatan baru, Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 84, Munawi SPD. Jabatan baru, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 85, Rahmat Sugiono SE. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 86, Jupriansyah. Jabatan baru, Kasih Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kecamatan Kumai. 87, Dr. Andes Riwadi. Jabatan baru, Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 88, Hari Afandi ST MSI. Jabatan baru, Kepala Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 89, Siti Fatimah. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisata. 90, I Ketut Jabal Wahyu Nirahman SKM MSI. Jabatan baru, Kepala Subbagian Hukum Kepegawaian Umum dan Pengelolaan Aset pada Dinas Kesehatan. 91, Rizal Maulana SSTP. Jabatan baru, Kepala Subbagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi pada Sekretariat Daerah. 92, Nuraidah Susilawati SKM. Jabatan baru, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan. 93, Mamat Syahruni SP. Jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan. 94, Iwayan Surita SH. Jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan. 95, Bajuri SKM. Jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan. 96, Yuliati AMD Kep. Jabatan baru, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan. 97, Anita SE. Jabatan baru, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 98, Ari Wardana SP. Jabatan baru, Kasih Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kelurahan Mendawi Seberang. 99, Faradiba Esos. Jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban pada Kantor Kelurahan Mendawai Seberang. 100, Misrani SE. Jabatan baru, Kasih Tata Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Raja. 101, Meila Diah Kurniawati SAP. Jabatan baru, Kasih Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kelurahan Baru. 102, Asyikin Nur. Jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kelurahan Baru. 103, Firman Bagus Pambudi SSTP. Jabatan baru, Kasih Tata Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Baru. 104, Yono Mariono SE. Jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kelurahan Madurjo. 105, Herlina Dwi Puspitawati SE. Jabatan baru, Kasih Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kelurahan Madurjo. 106, Tri Widyastuti Pujaningsih SE. Jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kantor Kecamatan Pangkalan Lada. 107, Mian Hotnida Butar-Butar SE. Jabatan baru, Kasih Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kecamatan Pangkalan Lada. 108, Frenti Estu Ningrum SAB. Jabatan baru,
Kepala Seksi Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. (109) Hasbi Alfikri SIP, Jabatan Baru, Kepala Seksi Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. 110 Dewi Filianti SIP, Jabatan Baru, Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. 111 Guntur Setiawan SH, Jabatan Baru, Lurah Raja Seberang pada Kantor Kelurahan Raja Seberang. 112 Hestianto Budi Widodo, Jabatan Baru, Kasih Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Arut Selatan pada Kantor Kecamatan Arut Selatan. 113 Deni Januar SIP, Jabatan Baru, Lurah Madurejo pada Kantor Kelurahan Madurejo. 114 Andri Irawan AMD, Jabatan Baru, Kasih Tata Pemerintahan Kantor Kelurahan Madurejo pada Kantor Kelurahan Madurejo. 115 Arisanti Kartini Esos, Jabatan Baru, Kasih Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kantor Kelurahan Sidorejo pada Kantor Kelurahan Sidorejo. 116 Belizen AMD, Jabatan Baru, Sekretaris Lurah Madurejo pada Kantor Kelurahan Madurejo. 117 Midah SE, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Pembinaan Kesehatan Rakyat dan Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah. 118 Supardi SIP, Jabatan Baru, Kepala Subbag Promosi Investasi, Pengendalian dan Sarana Perekonomian pada Sekretariat Daerah. 119 Zulkarnain AMD, Jabatan Baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kecamatan Kumai pada Kantor Kecamatan Kumai. 120 Eka Puji Lestari STP, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program Kantor Kecamatan Kumai pada Kantor Kecamatan Kumai. 121 Iksan SE, Jabatan Baru, Sekretaris Kelurahan Candi. 122 Siti Nur Sehat AMD, Jabatan Baru, Kasih Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kelurahan Candi pada Kantor Kelurahan Candi. 123 Sigit Imam Mulia SIP MAP, Jabatan Baru, Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 124 Ajeng Puji Rahayu SSTP, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Pembinaan Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah. 125 Citra Romanti SEMM, Jabatan Baru, Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengembangan PAD pada Badan Pendapatan Daerah. 126 Cynthia Verasita Meidasari SHUT MM, Jabatan Baru, Kepala Seksi Mikro Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 127 Ahmad Rafi'i SHUT MSI, Jabatan Baru, Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. 128 Adi Budiarto SP, Jabatan Baru, Kepala Seksi Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. 129 H. Suwandi SPKP, Jabatan Baru, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 130 Adi Susilo SPMM, Jabatan Baru, Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. 131 Mila Susilawati SPMSI,
Jabatan baru, Kepala Seksi Harga Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. 132, Suryani SE. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan pada Bapeda. 133, Aris Subagio AMD. Jabatan baru, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program pada Bapeda. 134, Alimin SIP. Jabatan baru, Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 135, Wahman. Jabatan baru, Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan Persebaran Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 136, Eva Rini Astuti SE MAP. Jabatan baru, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 137, Aqua Fradida Samodra ST. Jabatan baru, Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS pada Dinas Lingkungan Hidup. 138, Lisa Ananta Sari SSI. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. 139, Taufik Tria Kurniawan SST. Jabatan baru, Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi pada Satpol PP dan Damkar. 140, Muhammad Ali SH. Jabatan baru, Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satpol PP dan Damkar. 141, Ruslan SE. Jabatan baru, Kasih Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng pada Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng. 142, Yunia Susilawati SPSI. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. 143, Eriko Fajar Rukmono SPSI. Jabatan baru, Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan pada Dinas Sosial. 144, Harna Farin SH. Jabatan baru, Kepala Seksi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 145, Huda Adi Inja Sarifudin SIKOM. Jabatan baru, Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 146, Antonio Aram Eskom. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata. 147, Said Ismail Hazemi SE. Jabatan baru, Lurah Kumai Hulu pada Kantor Kelurahan Kumai Hulu. 148, Jayus SH. Jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Kecamatan Arut Selatan pada Kantor Kecamatan Arut Selatan. 149, Gusti Basri. Jabatan baru, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial. 150, Rini Agustina Permana Sari SE. Jabatan baru, Kasubag LPSE dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan pada Sekretariat Daerah. 151, Risma Lutfi SE. Jabatan baru, Sekretaris Lurah Kumai Hilir pada Kantor Kelurahan Kumai Hilir. 152, Maria Ulfah SE. Jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 153, Muhammad Ilmi Esos MSI. Jabatan baru, Kepala Subbidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Selesai. Pembacaan surat keputusan Bupati Kota Waringin Barat telah selesai dibacakan. Dilanjutkan dengan persiapan pengambilan sumpah janji. Kepada rohaniawan disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada saksi disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Dan dimohon dengan hormat kepada Bupati Kota Waringin Barat disilahkan menuju tempat yang telah disediakan. Atau janji. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bertanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh saya bersumpah. Kepada yang beragama Kristen, ikuti ucapan saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan serta akan menjalankan
segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kepada yang beragama Kristen, ikuti ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengambilan sumpah janji selesai, kepada rohaniawan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepada simbolis pejabat administrator dan pengawas, disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kota Waringin Barat. Simbolis pejabat administrator atas nama Isno Pandowo SH. Disilahkan. Simbolis kedua pejabat pengawas atas nama Bapak Denny Januar SIP. Disilahkan. Selanjutnya penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pengawas oleh saksi. Saksi pertama atas nama Bapak Dr. Andes Tengku Ali Syahbana MSI selaku Asisten 1 Setda Kota Waringin Barat. Saksi kedua atas nama Dr. Anda Aida Lailawati MSI selaku Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kota Waringin Barat. Berikut kami mohon dengan hormat kepada Bupati Kota Waringin Barat.
Kami persilahkan kepada saksi berkenan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat oleh Bupati Kota Waringin Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala topik serta hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020, saya Bupati Kota Waringin Barat dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan fakta integritas pejabat administrator dan pengawas. Pertama, kami persilahkan atas nama Bapak Isno Pandowo SH selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kota Waringin Barat. Simbolis berikutnya, atas nama Bapak Denny Januar SIP selaku Lurah Madurejo. Dan berikut kami mohon dengan hormat kepada Bupati Kota Waringin Barat berkenan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan fakta integritas pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepada simbolis berkenan kembali ke tempat semula. Hadirin tamu undangan disilahkan duduk kembali. Dan berikut Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan langsung saja menyimak sambutan Bupati Kota Waringin Barat. Kami mohon dengan hormat kepada Bupati Bunda Hajah Nur Hidayah SH.MH. Istirahat di tempat. Enggak. Bagi penjabat administrator yang baru dilantik, kalau kondisi kurang fit, silahkan jangan sampai jatuh ya. Silahkan aja langsung menepi dulu ya. Jangan sampai nanti jatuh, nanti kondisi seperti ini lain. Nanti Pak Direktur Rumah Sakit antisipasi dengan Kadis Kesehatan. Jadi kalau ada yang kurang fit ya, silahkan menepi saja dulu ya. Jangan dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe, yang terhormat
Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang terhormat seluruh Kepala Dinas SOPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang tentunya saya hormati, yang saya banggakan, seluruh peserta pelantikan penjabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan pelantikan pada hari ini, perkenankan saya mengajak kita semua tentunya henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, walaupun dengan kondisi daerah kita yang belum kondusif, kita tetap dapat melangsungkan acara pelantikan administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik ke jabatan administrator dan pengawas pada hari ini. Tentunya tak bosan-bosan dan tak henti-hentinya saya selalu mengingatkan kembali bahwa promosi dan rotasi dalam kehidupan berorganisasi merupakan hal yang lumrah terjadi. Kegiatan semacam ini akan selalu kita temui secara periodik di masa-masa yang akan datang. Karena di dalam rangka penataan organisasi, promosi, dan alih tugas adalah tuntutan sekaligus konsekuensi logis di dalam sebuah organisasi sebagai gambaran proses dinamika di dalam perwujudan dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan. Seiring dengan hal tersebut di atas, maka jabatan yang kita sandang bukanlah hak yang harus kita dapatkan, akan tetapi sebuah kepercayaan yang diberikan dan harus dijalani dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk tanggung jawab atas jabatan yang diamanahkan. Oleh karenanya, kepada seluruh penjabat yang baru saja dilantik, saya sampaikan bahwa dalam rangka terus berupaya menata dan melaksanakan pembangunan di bumi Meronting Batu Aji ini, sangat dibutuhkan satu keseriusan dan komitmen bersama, sehingga tercipta satu perspektif yang sama sebagaimana upaya agar usaha dan cita-cita dan harapan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selaku penjabat pembina kepegawaian, saya mempunyai kewenangan untuk menetapkan, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, saya tetap melakukan pertimbangan yang berdasarkan pada objektivitas, kepangkatan, kompetensi, kinerja, dan pengalaman tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Yang tentunya sejalan dengan tim penilai kinerja kepegawaian. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di dalam pembinaan manajemen dan karir pegawai sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Kepada seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia dan kepada seluruh penjabat administrator yang baru saja dilantik, momentum pada pelantikan tahun ini terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya kita laksanakan dalam situasi euforia, dalam situasi kegembiraan, seremoni, tapi di balik pelantikan kita pada hari ini, kita tentunya penuh rasa keprihatinan bersama dan kondisi COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan di masa pemerintahan kami, bahwa pelantikan hari ini adalah pelantikan yang paling banyak, ya, paling terbanyak sebelum-sebelumnya, dan dalam situasi di lapangan terbuka. Dan ini saya mohon maaf, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita melaksanakan pelantikan di dalam ruangan, maka kita mengadakan pelantikan di area terbuka. Dan ini juga dari sisi protokol kesehatan, kita tetap mengacu kepada protokol kesehatan, yaitu tetap jaga jarak, menggunakan masker di ruang terbuka, karena kondisi COVID-19 yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat sampai saat ini, kita belum tahu berakhirnya kapan.
Jadi situasi kondisi seperti ini menandakan bahwa komitmen kita besar. Dan ini mungkin catatan sejarah bagi seluruh saudara-saudari yang dilantik pada hari ini, bahwa kalian dilantik di dalam kondisi pandemi. Tepuk tangan untuk kita semua. Tetap semangat bekerja untuk membangun Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita cintai. Satu jabatan itu adalah amanah. Kita menjalankan ini semua dengan ikhtiar dan penuh keikhlasan tanggung jawab di dalam menjalankan roda pemerintahan, membantu pemerintah di dalam mewujudkan Kabupaten Kota Waringin Barat yang sejahtera untuk menuju Kobar Jaya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah dilantik. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk menyegah penyebaran COVID-19 dengan memberikan kemudahan dalam rangka melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bupati Kota Waringin Barat berkenan untuk kembali ke tempat semula. Berikut Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah janjinya. Bersama kita akan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan diberikan berkah dan dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Kami persilahkan dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Suryarno, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati, Bapak Ketua DPRD dan seluruh undangan yang kami hormati, marilah kita membacaan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami agungkan nama-Mu, karena Engkau satu-satunya tempat memanjatkan doa, tempat memohon dan minta pertolongan. Maka terimalah permohonan kami ini dengan sifat-Mu yang Rahman dan Rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, dengan bersyukur kepadamu kami bertafakur dan berdoa. Semoga pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat ini Engkau ridhoi dan anugerahkan kekuatan lahir batin bagi pejabat yang baru diambil sumpah janji. Semoga menjadi pejabat yang mendapat ridho dan perlindungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kami kesadaran mengabdikan diri yang tak banyak pamrih, sanggup melaksanakan tugas dengan cermat, berdisiplin tinggi, penuh tanggung jawab. Dan jadikanlah kami pejabat yang jujur, bersih diri, dan amanah, dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan yang berlaku, melayani masyarakat dengan pelayanan prima. Sekiranya kami khilaf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, taufik hidayah dan ampunan-Mu yang kami harapkan, dan semoga apa yang kami kerjakan mendapat ridho dan berkah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah kepada kami dan kepada para pejabat yang baru dilantik berupa kekuatan serta keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Tanamkan dalam diri kami dan para pejabat serta para pemimpin-pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan dan pekerjaan yang kami lakukan membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan daerah kami, demi mewujudkan daerah kami, Kota Waringin Barat yang jaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkanlah daerah dan masyarakat kami dari bencana dan malapetaka, serta hambatan dan rintangan dalam upaya pemerintah membangun manusia seutuhnya. Masyarakat di daerah kami semoga sehat jasmani dan rohani,
berkecukupan ekonomi, bermoral, berbudi pekerti, yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan, demi mewujudkan masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Semoga di daerah kami tercipta kemakmuran, keberkahan, kemuliaan, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana dulamna anfusana wa ilam tukfirana wa tarhana lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Suyarno selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah berkenan memimpin pembacaan doa kali ini. Mohon izin, hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Hadirin tamu undangan disilahkan duduk kembali. Berikut Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sekaligus akhir dari rangkaian kegiatan pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat pada hari ini. Kita akan foto bersama dengan Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SOPD Kabupaten Kota Waringin Barat. Kami mohon dengan hormat kepada Bupati Kota Waringin Barat, Ketua DPRD, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten. Untuk seluruh pejabat administrator dan pengawas, berkenan tidak bubar terlebih dahulu, kita akan foto bersama, mohon izin. Kita foto bersama semua, mohon izin. Mohon perhatian Bapak Ibu yang baru saja dilantik dan sumpah janji, dipersilakan untuk merapat agak ke depan, membentuk setengah lingkaran dengan tetap menjaga jarak. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu agak merapat ke depan dengan membentuk setengah lingkaran dengan tetap menjaga jarak.